Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Putri Sabila dari kelas 12 UPW atau Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan apa itu isi MICE. Nah, yang bab pertama tentang menganalisis lokasi pameran. Apa itu lokasi pameran? Nah, lokasi pameran atau disebut juga dengan venue. Venue adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya sebuah event. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 348 tahun 2014. Venue dapat diartikan dengan tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan MICE, seperti pameran, konvensi, seminar, launching, hiburan, dan kompetisi olahraga. Selanjutnya ada penentuan lokasi. Nah, penentuan lokasi ini ada 6, yaitu yang pertama dekat dengan bandar udara, yang kedua dekat dengan hotel, yang ketiga terletak di pusat kota, yang keempat dekat dengan kantor atau pemerintah, yang kelima tidak jauh dari pusat perbelanjaan, dan yang keenam adalah bebas dari kemacetan. Macam-macam venue. Yang pertama itu residential venue, non-residential venue, dan special venue. Apa itu residential venue? Nah, residential venue yang menyediakan akomodasi, fasilitas, konvensi, dan meeting. Contohnya itu hotel bintang 4 atau bintang 5, city center hotel dan resort, dan motel. Apa itu non-residential venue? Venue yang hanya menyediakan fasilitas konvensi dan meeting. Cocok banget untuk pameran-pameran di trade show, meeting rooms yang bermacam-macam, tempat istirahat, fasilitas banquet, pusat-pusat bisnis, ruang kantor, dan administrasi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ruang meeting paripurna. Ada contoh lainnya juga, yaitu gedung teater, arena-arena, dan stadion. Lanjut ke apa itu special venue. Venue yang di dalamnya terdapat tempat-tempat atraksi seperti gedung bersejarah, museum, kebun binatang, petunjuk, dan gambaran. Selanjutnya ada contoh special venue. Nah, contohnya ini adalah Opera House Sydney. Landmark dan ikon kota Sydney adalah Opera House yang diakui sebagai ikon nasional dan sebagai pusat pertunjukan seni terkemuka. Nah, kapasitas tempat duduknya ini ada 5.000 orang. Dan lanjut, ada langkah-langkah memilih lokasi pameran. Nah, langkah-langkahnya ini ada 3. Nah, saya akan menyebutkan satu persatu dan akan menyebutkan caranya. Nah, yang pertama ini menganalisis spesifikasi venue dan lokasi kegiatan. Caranya ini A. Mengidentifikasi konteks dan jenis kegiatan seperti meeting, incentive, travel, conference, exposition, impression, special event, serta kebutuhan terkait sifat dan jenis kegiatan. Berkaitan dengan jumlah ruangan, kapasitas ruangan, fasilitas yang terdapat di dalam venue, teknologi peralatan K3, special transloading dock, parkir, daya dukung listrik, dan lain-lain. Untuk memperoleh spesifikasi yang akurat. Yang B. Melakukan analisis spesifikasi venue yang berkaitan dengan jumlah ruangan, kapasitas ruangan, fasilitas yang terdapat di dalam venue, teknologi peralatan K3. Yang C. Menetapkan syariah spesifikasi venue dan lokasi kegiatan atau kerangka acuan kerja RPF atau request of proposal untuk dijadikan sebagai pedoman. Nah, yang kedua ini mengumpulkan informasi venue dan lokasi kegiatan. Caranya itu yang A. Mencari informasi yang dibutuhkan terkait venue dan lokasi kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi dari berbagai sumber informasi yang dibutuhkan terkait venue, meliputi aksesibilitas, jumlah ruangan, kapasitas ruangan, fasilitas yang terdapat di dalam venue, teknologi peralatan K3, kitchen, banquet facilities, V&B, food and beverage. Yang B itu menetapkan alternatif venue dan lokasi kegiatan, indoor atau outdoor, sesuai dengan pedoman dan spesifik yang dimiliki. Yang C itu mengidentifikasi sumber-sumber informasi seperti website, director or meeting planner, browser, majalah, convention board, tourism board, asosiasi di bidang industri pariwisata. Lanjut, yang D ini menjalin komunikasi dengan cara menghubungi sumber-sumber informasi. Nah, langkah-langkah yang ketiga ini melakukan seed inspection. Caranya itu yang A. Mengidentifikasi faktor-faktor yang penting dalam melakukan seed inspection.
Yang B. Menyiapkan checklist dan alat lain yang dibutuhkan dalam sheet inspection. Yang C. Menyusun checklist dan alat lain yang termasuk dalam sheet inspection. Yang D. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam sheet inspection. Yang E. Menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam sheet inspection. Dan yang F ini, sheet inspection dilakukan secara menyeluruh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.